Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat muslim, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan anugerah bagi manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, manusia dapat membedakan mana yang benar atau hak dan mana yang salah atau batil, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat atau keburukan. Terdapat 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut secara berurutan, mulai dari yang pertama kali diturunkan hingga saat ini. Keempat kitab yang wajib kita yakini adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dengan adanya kitab-kitab tersebut, kita dapat mengetahui mukjizat-mukjizat dari para nabi yang kemudian mukjizat tersebut mereka yakini bahwa Allah Maha Besar lagi Maha Perkasa yang membuat mereka taat memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kami akan membahas seputar kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, mengenai salah satu mukjizatnya yang dapat menyembuhkan orang buta sehingga penglihatannya pulih kembali. Dikisahkan, pada suatu ketika, kala Nabi Isa sedang berdakwah kepada kaumnya, ia ditantang oleh kaumnya untuk bisa menunjukkan kebenaran atas apa yang ia sampaikan. Lalu Nabi Isa alaihissalam membuat burung dari tanah dan menjadikannya hidup atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit hingga orang buta sejak lahir. Tentunya mukjizat bisa dilakukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku.
Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Hal serupa juga ditemukan dalam Al-Quran Surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang yang beriman. Ini semua disebut dalam ayat di atas sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana di saat itu banyak tabib, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada Nabi Isa untuk bisa menyembuhkan orang yang buta dan kusta, di mana dua penyakit ini sesuatu yang sangat berat, bahkan para tabib tidak sanggup untuk menyembuhkannya, apalagi menghidupkan orang mati. Masya Allah, ini merupakan mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Allah menciptakan makhluk hidup dilengkapi dengan berbagai macam alat indera, salah satunya 2 buah mata yang dikaruniai pada setiap makhluk hidup. Contohnya pada manusia, mata yang digunakan sebagai alat indera penglihatan untuk melihat suatu peristiwa, kejadian, benda, dan hal lainnya. Banyak manusia yang dikaruniai 2 buah mata yang sehat. Di sisi lain, tidak banyak juga dari mereka yang seberuntung untuk mata yang sehat. Salah satu ketidakberuntungan tersebut yaitu mata yang mengalami kebutaan. Sejarah kebutaan. Buta adalah kondisi ketika seseorang tidak bisa melihat, baik pada satu mata atau buta parsial maupun kedua mata atau buta menyeluruh. Kondisi ini dapat terjadi seketika akibat cedera parah atau secara perlahan akibat komplikasi penyakit tertentu. Buta juga bisa dialami oleh bayi akibat kelainan atau cacat sejak lahir. Istilah buta berarti ketidakmampuan menerima atau melihat adanya sinar. Tetapi meskipun seseorang masih mampu menerima sinar, dia memerlukan pertolongan dalam segi ekonomi. Oleh karena itu, kami membedakan istilah buta dalam beberapa pengertian. Buta ophthalmologis artinya visusnya O. Masih ada lagi pengertian-pengertian buta permanen, buta sementara, buta satu mata, buta kedua mata, buta karena visus menurun, dan buta karena campus visi yang menyempit. Di negara Inggris, yang diartikan buta ialah jika seseorang terlalu buta untuk melakukan pekerjaan di mana penglihatan diperlukan. Dalam hal ini, pembatasan praktis yang diambil ialah jika visus mata yang baik itu 3/60 atau kurang, atau jika disertai dengan penyempitan medan penglihatan. Jadi, visus 3/60 atau kurang dipergunakan di negara Inggris sebagai standar buta. Di USA dan Kanada
dipergunakan standar visus 20/200. Penyebab kebutaan utama di negara Inggris adalah katarak, glaukoma, miopia, dan kelainan kongenital. Katarakta dan glaukoma merupakan penyakit mata yang berhubungan dengan ketuaan. Miopia dan kelainan kongenital ditemukan pada penderita muda. Karena itu, hal-hal yang berhubungan dengan genetika dan geriatri sangat penting peranannya dalam usaha pencegahan kebutaan di masyarakat barat yang maju. Glaukoma merupakan persoalan diagnosis dini dan persoalan terapi, dan katarakta adalah persoalan kemungkinan operasi. Gejala-gejala kebutaan. Gejala-gejala kebutaan dapat terjadi sebagai berikut ini. Yang pertama, lensa mata keruh sehingga kejelasan penglihatan buruk. Yang kedua, ketajaman penglihatan menurun atau kabur. Yang ketiga, mata terasa sakit. Yang keempat, rasa tidak nyaman di mata yang berlangsung lama. Yang kelima, mata memerah. Pada beberapa kasus, seperti pada penderita glaukoma, terjadinya kerusakan pada mata tidak menimbulkan gejala. Maka dari itu, pemeriksaan rutin sangat diperlukan guna mencegah terjadinya gangguan penglihatan yang dapat memicu kebutaan total. Pada anak-anak, orang tua dapat mendeteksi gangguan penglihatan dengan mengamati gejala yang muncul. Anak-anak berpotensi mengalami gangguan jika menunjukkan gejala berupa yang pertama yaitu sering menggaruk atau mengucek mata. Yang kedua, sensitif terhadap cahaya. Yang ketiga, mata memerah. Yang keempat, sering menutup sebelah mata. Yang kelima, pembengkakan pada mata. Yang keenam, tidak dapat mengikuti pergerakan suatu objek. Dan yang terakhir, pergerakan atau posisi mata yang tidak normal ketika sudah berusia 6 bulan. Kondisi yang berdampak kebutaan. Kondisi yang pertama yaitu katarak. Katarak adalah gangguan penglihatan ditandai dengan lensa mata menjadi keruh seperti berkabut hingga tertutup sempurna. Akibatnya, cahaya yang masuk dari luar tidak dapat diteruskan ke dalam persarafan mata. Yang kedua, glaukoma. Glaukoma adalah gangguan pertukaran cairan dalam bola mata sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan bola mata yang kemudian berdampak menekan saraf mata dan kornea. Bila tidak ditangani segera dapat menyebabkan kebutaan ditandai dengan rasa nyeri, mata berair, dan mata menjadi merah. Yang ketiga, kelainan saraf. Kelainan saraf ini adalah organ saraf mata yang tidak berkembang sempurna atau tertekan akibat tumor. Faktor resiko penyebab kebutaan. Yang pertama yaitu kelainan anatomis, seperti gangguan pembentukan organ mata, gangguan perkembangan saluran pembuangan cairan bola mata, gangguan perkembangan saraf mata. Yang kedua, infeksi dapat terjadi pada saat kehamilan, seperti ibu hamil terkena toksoplasmosis, virus cacar air, gonore, atau infeksi mata saat bayi. Yang ketiga, trauma. Trauma ini terjadi bila adanya benturan atau perlakuan akibat benda atau zat kimia berbahaya melukai bagian bola mata. Pengobatan. Yang pertama yaitu pengobatan buta sejak lahir. Pengobatan buta sejak lahir dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya terapi gen. Terapi gen bernama Luxturna dari Therapeutic Spark ini sudah disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan AS atau FDA untuk mengobati penyakit yang diwariskan dari keluarga. Menurut para ilmuwan, gangguan penglihatan karena genetik disebut juga Leber Congenital Amaurosis atau LCA. LCA ini disebabkan oleh kerusakan gen yang disebut RPE65. Keberhasilan ini menandai dimulainya era baru dalam dunia kedokteran, di mana kondisi genetik dapat diatasi dengan bantuan teknologi biomedis modern. Operasi terapi gen juga berlangsung tak sampai 1 jam. Selama perawatan, dokter membuat sayatan kecil pada bagian putih mata dan menyuntikkan virus yang telah dimodifikasi dan mengandung gen RPE65 yang sudah dikoreksi langsung ke jaringan retina.
Dalam banyak kasus, LCA mulai terjadi saat masih balita dan terus-menerus seiring berjalannya waktu. Beberapa pasien LCA ada yang dapat melihat di siang hari dan tidak dapat melihat saat malam hari. Dengan menyuntikkan virus yang telah dimodifikasi dan mengandung RPE65 akan membantu menghasilkan enzim dalam menangkap cahaya dan memulihkan penglihatan. Pengobatan buta akibat katarak, yaitu dengan melakukan operasi katarak. Kebanyakan dari penyakit penyebab kebutaan dapat diatasi, sehingga secara tidak langsung akan mencegah kebutaan itu sendiri. Misalnya, kebutaan akibat katarak yang merupakan penyebab kebutaan terbanyak di Indonesia dan di dunia dapat dicegah dengan operasi katarak, yaitu operasi penggantian lensa mata yang keruh dengan lensa tiruan yang bersih. Pengobatan buta bukan dari lahir, yaitu dapat dilakukan dengan implantasi otak. Menurut penelitian, sudah ada 6 orang buta yang merupakan bukan dari lahir yang kembali bisa melihat setelah melalui proses implan yang mentransmisikan gambar video langsung ke otak. Alex Short, dosen dari University College London, sekaligus ahli bedah rumah sakit mata Optegra, mengatakan bahwa hal itu merupakan perkembangan yang signifikan oleh spesialis dari Baylor Medical College di Texas dan University of California, Los Angeles. Tim dari Amerika Serikat yang memegang penelitian ini meminta beberapa orang yang telah buta selama bertahun-tahun untuk melihat layar komputer yang gelap dan mencoba mengidentifikasikan kotak-kotak putih yang muncul secara acak di monitor tersebut. Banyak dari mereka bisa menunjukkan lokasi kotak-kotak tersebut. Paul Philip, orang yang telah buta selama hampir 10 tahun, mengatakan bahwa ketika dia mengenakan kacamata untuk pergi berjalan-jalan di malam hari dan dengan istrinya, dia bisa tahu di mana trotoar dan rumput bertemu. Dia juga bisa tahu di mana sofa putihnya berada. Sementara itu, Daniel Yoshor, pemimpin studi sekaligus ahli bedah saraf, mengatakan bahwa timnya masih jauh dari apa yang kami harapkan. Dr. Yoshor berkata, ini adalah saat yang menyenangkan dalam ilmu saraf dan neuroteknologi, dan saya rasa dalam kehidupan saya ini, kami dapat mengembalikan penglihatan fungsional kepada orang buta. Kesimpulan, pada zaman dahulu, Nabi Isa alaihissalam memiliki mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat menyembuhkan kebutaan sejak lahir, yang mana pada saat itu belum ditemukan metode maupun alat untuk menyembuhkan kebutaan sejak lahir. Di zaman modern, para dokter sudah mampu menyembuhkan kebutaan sejak lahir. Perbandingan mukjizat Nabi Isa dengan sains teknologi masa kini ialah pada metodenya. Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan kebutaan dengan mukjizat, sedangkan para dokter menyembuhkan kebutaan berdasarkan ilmu sains dan teknologi. Namun, keduanya dapat terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen untuk bantu apresiasi video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.